Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Elvandriani Yusuf dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor absen 18. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi evolusi. Jadi, evolusi itu merupakan suatu perubahan atau sebuah perubahan yang perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, dan waktu terjadinya ini bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya. Kemudian, perubahan-perubahan ini pun disebabkan oleh beberapa kombinasi. Yang pertama ada variasi, yang kedua reproduksi, dan juga seleksi alam. Selanjutnya, macam-macam evolusi. Berdasarkan objek yang mengalaminya, evolusi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada evolusi kosmik atau biasa disebut dengan evolusi universe. Kemudian yang kedua, evolusi organik atau yang kita kenal dengan evolusi makhluk hidup. Yang pertama kita bahas dulu tentang evolusi kosmik. Apa sih evolusi kosmik itu? Jadi evolusi kosmik itu adalah evolusi perubahan yang terjadi pada lingkungan yang tidak hidup atau abiotik, ya. Misalnya kayak batu dan lain sebagainya. Contohnya, bentuk dan keadaan suatu daerah beberapa ratus dan jutaan tahun lalu yang telah banyak mengalami perubahan dibandingkan seperti keadaan yang sekarang. Atau ini biasanya terjadi pada zaman dahulu atau pada zaman dinosaurus atau biasa disebut dengan zaman purba. Kemudian yang selanjutnya ada evolusi organik, evolusi yang berbau tentang makhluk hidup. Evolusi organik ini adalah evolusi atau perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. Misalnya, perubahan yang terjadi pada ular yang diyakini itu pada zaman dahulu mempunyai kaki, namun saat ini tidak memiliki kaki. Lalu selanjutnya ada evolusi biologi. Evolusi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah asal-muasal suatu makhluk hidup di bumi, dan ada keterkaitannya secara genetik antara jenis makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Evolusi biologi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mikroevolusi dan juga makroevolusi. Untuk mikroevolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap pada tingkatan gen dan dari generasi ke generasinya yang dapat menimbulkan perubahan fenotip organisme dalam suatu populasi. Ia juga disebut sebagai perubahan di bawah tingkat spesies. Perubahan ini disebabkan oleh 4 proses yang berbeda. Yang pertama ada mutasi, kedua seleksi alam, yang ketiga aliran gen, dan juga hanyutan genetik. Lalu untuk yang makroevolusi itu dinamakan sebagai evolusi transspesifik. Jadi nama lain makroevolusi itu evolusi transspesifik. Makroevolusi adalah perubahan secara bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok atau suatu spesies baru dalam taksonomi. Misalnya spesiesnya, genusnya, familinya, ordonya, hingga sampai dengan kingdomnya baru. Contohnya, kemunculan bulu selama evolusi burung dari dinosaurus theropoda. Ada pula evolusi yang berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan juga jumlah spesies yang berevolusi. Ada 4. 2 berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan 2 lagi berdasarkan jumlah spesies evolusinya. Yang pertama itu yang berdasarkan akibatnya itu ada progresif dan regresif. Progresif adalah evolusi yang mengarahkan pada kemungkinan terbentuknya suatu spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Contohnya pada manusia, ya. Kemudian yang kedua ada regresif. Evolusi regresif itu adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya suatu spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup dengan lama dan akhirnya menuju kepunahan. Contohnya itu evolusi dinosaurus yang sudah punah di zaman sekarang ini. Kemudian evolusi yang berdasarkan jumlahnya itu ada 2, ada divergensi dan juga konvergensi. Yang berdasarkan evolusi divergensi yaitu ada evolusi yang diawali dari suatu spesies kemudian menghasilkan banyak spesies baru. Contohnya tupai antelope di Grand Canyon. Mereka berasal dari nenek moyang yang sama, akan tetapi keduanya menjadi spesies yang berbeda karena isolasi geografis.
Kemudian contoh yang kedua itu ada seperti evolusi burung finch di Kepulauan Galapagos. Kemudian evolusi konvergensi. Evolusi yang kedua, evolusi konvergensi, yang merupakan evolusi yang diawali dari beberapa macam spesies, kemudian mengalami penyusutan jumlah macam spesies. Contohnya evolusi reptil. Lanjut. Selanjutnya, perbandingan teori Lamarck, Weismann, dan Darwin. Antara teori Lamarck dan Darwin tidak ada hal yang bertentangan. Dijelaskan bahwa Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1744 sampai dengan 1824 berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Ia menjelaskan tentang evolusi jerapah. Beliau berpendapat bahwa nenek moyangnya jerapah adalah jerapah berlayar pendek, pemakan dedaunan di pohon, bukan pemakan rumput. Sedangkan Darwin berpendapat lain, yaitu evolusi terjadi melalui seleksi alam. Ia berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah yang berleher panjang dari jerapah berleher pendek. Selanjutnya, teori Weismann dan teori Darwin. Menurut August Weismann, berpendapat bahwa sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen, sifat leher panjang dikendalikan oleh gen dominan, dan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif. Weismann juga menyatakan bahwa evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin, atau evolusi ini berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Teori yang dikemukakan Weismann tidak saling bertentangan, malah justru memperkuat teori dari Darwin. Jadi antara teori Weismann dan Darwin ini saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada pertentangan dari keduanya. Kemudian untuk teori Lamarck dan Weismann ini, bahwa si Lamarck berpendapat bahwa pada mulanya rusa itu tidak bertanduk, tetapi karena sering beradu kepala, lama-kelamaan menjadi tumbuh tanduknya, dan semakin lama pula tanduk tersebut memanjang. Lamarck juga menyatakan bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan dengan organ tubuhnya. Perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat adaptasi dengan lingkungannya akan diwariskan kepada keturunannya. Teori Lamarck bertentangan dengan teori Weismann, karena Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan lagi. Weismann membuktikan teorinya ini dengan percobaan memotong ekor tikus-tikus yang ia pelihara. Dan yang terakhir, untuk materi tentang hukum Hardy-Weinberg, yang mana pada tahun 1908, Godfrey Harold Hardy atau seorang ahli matematika dari Inggris dan Wilhelm Weinberg, seorang dokter dari Jerman, Hukum Hardy atau Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap dan konstan, yang mana sesuai dengan rumusnya yang terdapat pada media foto di bawah ini, yaitu rumusnya adalah P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1. Mendapatkan hasil P ditambah Q sama dengan 1. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.